Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nahwul Wadih jilid yang ketiga, masuk pada bab ma yu'amalu mu'amalatar ruba'i inda tasghir. Isim yang diikutkan wazan ruba'i ketika di tasghir. Seperti yang kita ketahui, wazan ruba'i adalah fu'ailun. Nah, fu'ailun. Di contoh yang ada di kitab ini ada beberapa isim yang disebutkan oleh penulis, dan kalau kita lihat terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah isim yang diakhiri dengan ta' marbutoh. Nah, isim yang diakhiri dengan ta' marbutoh. Contoh kontorotun. Ya, kontoroh ini bisa diartikan dengan jembatan atau bangunan tinggi. Diikutkan wazan rubai menjadi kunaitirotun. Ya, kunaitirotun. Kemudian mihbarotun, tempat tinta, ketika ditasghir menjadi muhaibirotun. Perhatikan yang diikutkan wazan fu'ailun adalah huruf sebelum ta' marbutoh. Jadi 4 huruf sebelum ta' marbutoh. Kalau kontorotun berarti yang diikutkan fu'ailun adalah qaf, nun, to, dan ro. Menjadi kunaitir, kemudian ta' marbutohnya dimasukkan lagi, dikembalikan lagi di akhir kata menjadi kunaitirotun. Dan cara seperti ini berlaku untuk semua isim yang mengikuti wazan fu'ailun. Bagian yang kedua adalah isim yang diakhiri dengan alif mamdudah. Nah, alif mamdudah ini paling mudahnya kita kenali dengan adanya hamzah yang jatuh setelahnya. Contoh yang dibawakan penulis adalah arbi'a'u. Ya, arbi'a'u maknanya, nah di situ kita tambahkan makna dari kitab Al-Misbahul Munir, disebutkan ahadu ayyamil usbu'. Arbi'a itu adalah nama dari salah satu hari dalam sepekan, ya, Rabu. Atau makna yang lain wajam'u rabi'. Dia adalah jamak dari kata rabi'. Bimakna al-jadwal. Ya, makna dari rabi' yang dimaksud di sini adalah al-jadwal. Apa itu jadwal? Wa huwa nahrus shaghir. Ya, sungai kecil. Nah, wa tasghiruhu bihadzal i'tibar. Dan bentuk tasghirnya adalah uraibi'a'u, seperti yang disebutkan dalam kitab ini. Contoh yang lain adalah kurfusa'u. Kurfusa ini duduk jongkok. Nah, ketika ditasghir caranya sama, ya. Yang diikutkan fu'ailun adalah 4 huruf sebelum alif mamdudah. Jadi quraifis, kemudian alif dan hamzahnya ditambahkan di akhir menjadi quraifisa'u. Nah, jenis yang ketiga adalah isim yang diakhiri dengan ya nasab atau nisbah. Ya nasab adalah ya tasdid yang fungsinya untuk penyandaran atau berfungsi menjadikan suatu isim bermakna sifat. Yang dibawakan oleh mu'alif di contoh dalam pembahasan ini adalah maghribiyun. Ya, maghribiyun ini penyandaran kepada maghrib. Kalau diartikan maghribiyun itu orang Maroko. Tasghirnya mughairibiyun. Nah, mughairibiyun. Begitu juga dengan Ja'fariyun. Nah, Ja'fariyun ini penyandaran kepada Ja'far. Bentuk tasghirnya Ju'aifiriyun. Nah, ikut wazan fu'ailun. Pembahasan tentang nisbah atau nasab insyaallah akan secara lengkap dibahas di bab setelah tasghir. Jenis yang keempat adalah isim rubai yang diakhiri dengan alif dan nun tambahan. Contohnya daidabanun, ya, artinya penyidik. Tasghirnya menjadi dari kata daidabanun itu ada dal, kemudian ya, kemudian dal lagi, kemudian ba. Berarti menjadi duyaidibanun. Nah, ikut wazan fu'ailun duyaidib, kemudian alif nunnya ditambah menjadi duaidibanun.
Begitu juga dengan za'faron. Za'faronun menjadi zu'aifironun. Maka kaidah dari pembahasan ini adalah kaidah nomor 209. Yusagharu tasghira rubai kullu ismin lahiqathu ba'da arba'ati ahrufin ta'ut ta'nisi au alifuhul mamdudah au ya'un nasabi awil alifi wan nun azzaidatan. Ya, diikutkan wazan tasghir rubai yaitu fu'ailun adalah semua isim yang asalnya terdiri dari 4 huruf dan diakhiri dengan tak ta'nis, kemudian alif mamdudah, ya tak ta'nis contohnya qantharah menjadi qunaytirotun. Kemudian alifuhul mamdudah contohnya arbi'au menjadi uraibi'au. Diakhiri dengan ya nasab contohnya maghribiyun, ini menjadi mughairibiyun. Dan diakhiri dengan alif dan nun tambahan contohnya daidabanun menjadi duyaidibanun. Kita masuk untuk pembahasan berikutnya, tasghiru masanihi harfu illatin au alifun. Ya, tasghir untuk isim yang huruf keduanya adalah huruf illah atau alif. Kita ketahui huruf illah itu ada 3, alif, ya, dan waw. Nah, huruf illah di dalam isim-isim yang disebutkan di contoh kitab ini itu semuanya adalah gantian dari huruf aslinya. Jadi huruf ilah yang ada di sini ini bukan huruf asli isim itu, tetapi gantian dari huruf aslinya. Contoh pertama yang huruf ilahnya adalah alif. Ya, babun. Nah, babun pintu. Tasghirnya menjadi buwaibun. Gharun gua, tasghirnya menjadi guwairun. Dan abun itu cacat atau aib, tasghirnya menjadi uyaibun. Untuk mentasghir isim yang huruf keduanya adalah huruf ilah, yang mana huruf ilah itu adalah gantian dari huruf aslinya, maka cara mentasghirnya adalah dengan mengembalikan huruf ilah itu ke huruf aslinya. Dari mana kita ketahui huruf asli suatu isim? Ini ada beberapa cara. Yang pertama bisa dilihat dari fiilnya. Ya, kalau dia keluar dari fiil yang semakna, maka kita lihat bentuk fiilnya. Yang kedua kita bisa lihat dari masdarnya. Yang ketiga kita bisa lihat dari bentuk jamak taksirnya dari isim tersebut. Sekarang kita lihat satu persatu. Ya, dari kata babun ini kita bisa dapati huruf asli dari isim tersebut adalah waw, karena jamak taksirnya abwabun. Nah, wawunya muncul di sana. Artinya setelah itu alif di huruf kedua diganti menjadi waw. Ya, setelah itu baru ditasghir menjadi buwaibun. Ikut wazan apa? Ikut wazan fu'ailun karena ini sulasi. Kemudian gharun, ya gharun ini bisa dilihat dari fiilnya. Ya. Ghara yaghuru, yang artinya menembus atau masuk ke dalam. Nah, kemudian masdarnya juga bisa ghaur, ghauron, cekungan atau lubang. Karena aslinya waw, kita kembalikan dulu alif kepada waw. Jadi ghain, waw dan ro. Kemudian diikutkan wazan fu'ailun menjadi guwairun. Untuk isim abun, ya ini kita bisa ketahui dari masdarnya aibun. Aslinya adalah ya, dikembalikan alif ke ya, kemudian dimasukkan wazan fu'ailun menjadi uyaibun. Kemudian kita lihat contoh yang huruf ilahnya berupa huruf ya. Ada qimatun, nilai, ghilatun, tipu daya, dan mitatun, kematian. Itu 3 isim ini huruf aslinya adalah huruf waw. Qimah itu bisa kita lihat dari fiilnya, ya, dari qoma yaqumu. Ghilah itu juga sama, dari ghala yaghulu, dan mita dari mata yamutu. Maka caranya sama, yaitu mengubah huruf ilah dikembalikan ke huruf aslinya menjadi waw. Maka tasghirnya qimatun menjadi kuwaimatun. Kuwaimatun. Hati-hati ya, ada ya di situ di kata kuwaimah, itu bukan ya huruf ilah tadi, bukan, tetapi ya dari wazan tasghirnya fu'ailun. Begitu juga ghilatun menjadi guwailatun dan mitatun menjadi muwaitatun.
Kita lihat di contoh berikutnya yang huruf ilahnya berupa huruf waw. Ada musirun orang yang kaya atau sejahtera. Mukinun orang yang yakin dan muisun orang yang menjadikan putus asa. 3 contoh ini huruf asli dari huruf ilahnya adalah ya. Jadi musirun itu dari fi'il aisaro, mukinun dari aikona, dan muisun dari asa. Maka ketika tasghir semuanya diubah menjadi ya. Musirun menjadi muyaisirun, mukinun menjadi muyaikinun, dan muisun menjadi muyaiisun. Kaidah yang berlaku untuk pembahasan ini adalah kaidah 210. Idza kana sanil ismi harfa illatin munqaliban an harfin min ahrufil illah rudda ila aslihi inda tasghir. Apabila huruf kedua dari suatu isim adalah huruf ilah yang merupakan gantian dari huruf ilah yang lain, maka harus dikembalikan kepada huruf aslinya ketika ditasghir. Demikian untuk pertemuan hari ini, semoga bisa dipahami. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.